Jadi makanya DOM di Sumatera Barat belum dihapuskan sampai hari ini. Saya belum lihat surat pencabutan daerah operasi militer di Sumatera Barat pasca PRRI. Nah, kita juga menuntut supaya pemerintah melakukan dengan berjelas-jelas gitu, bahwa tidak ada lagi DOM atas kasus PRRI gitu. Siap. Kita harus kita pikir. Terus kita mau ngomong Indonesia apa hari ini? Bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, maka dia bernama Republik, bukan di tangan presiden. Biar dibilang kekuasaan itu presiden ngatur, dibikinlah pilihan langsung. Itu dagangan mereka dalam demokrasi hari ini gitu. Makanya cermati betul siapa calonnya. Kalau dia orang Minang, dia ngerti Minang enggak? Ya. Jangan mentang-mentang dia pakai gelar datuk tuh sudah Minang, datuknya dia bawa ke rantau, dia tahu aja bahasa Indonesia terus kalau pulang datuk. Sobat Literasi, kembali lagi bersama saya Wahyu Dayat di Wahyuton Channel. Nah, kali ini dalam program Menanti. Ini nama programnya Menanti nih, Mas. Cuman ada kepanjangan gitu kan, menjapui nan tinggal gitu kan. Kok lain terjapui ya gitu kan. Jadi kita lah buat part satunya Sobat Literasi, namun kini untuk part 2-nya karena lebih diperdalam gitu kan. Yang pertama yang patang kan awak lah tahu Kaliko Sobat Literasi bersama Habib Datuk Monti, jadi satu-satunya Habib yang bergelar Datuk kemarin ya. Masih ingat ya Sobat Literasi kan? Oke, Sobat Literasi mungkin kita langsung saja ke isinya. Jadi gini mah, kan Wahyu udah scroll juga Instagram Mama, ke bahasa sekarang stalker gitu, pakai poin ke bawah kan. Yeah. Jadi nanti kita lihatkan salah satu fotonya. Mungkin nanti intinya ada suatu rumah adat gitu man, yang sudah hancur. Cuma ingat postingan ketiga entah keempat, tapi di baliknya itu ada masjid yang udah lusuh juga. Silakan Mbak. Ya, Bi. Taman Budaya. Bentar lu sedang wawancara. Ya. Bentar ya. Oke ya. Nah, jadi di foto itu nggak ada caption gitu kan. Jadi itu mungkin pribadi coba rebranding kembali gitu kan. Apakah itu memberikan makna bahwasanya senyawa yang ada, dua senyawa yang ada di adat Minangkabau seperti Sarak dan Ada itu memang udah nggak jadi pedoman kita lagi dalam bersosial dan berekonomi gitu kan. Namun lebih konkretnya pertanyaannya itu mungkin setelah Mama jelaskan keadaan sekarang, bagaimana adat Minangkabau ini menanggapi kekinian-kekinian seperti ini, pesatnya informasi yang masuk budaya luar segala macam gitu. Maka mungkin dari video ini nanti kita rekam dan itu menghasilkan minimal ada pegangan buat milenial ini yang memang sebenarnya masih ingin gitu kan memegang karakternya, yaitu budaya Minangkabau itu. Baik, barusan awak bahas benar. Berarti boleh tanya. Roboh, kalau ada buku roboh ya dari apa ya. Itu cuman dari Mama mungkin ada bisa. Barusan kita cerita itu nah. Itu mungkin di pertanyaan yang agak mulai masuk ke isinya gitu. Iya, artinya kita kan ada istilah kalau lapuk dikajangi. Nah. Kalau putih diulek. Ya. Jadi artinya ketika kita menyebut adat itu indah lapuk de ijan dak lakang de pane, itu harus ada pembuktian daripada pernyataan para pendiri Minangkabau dulu, founding father-nya kalau saya ini ya, founding father-nya, bahwa pernyataan adat ini indak lapuk de ijan dak lakang de pane itu harus kita terjemahkan dalam bentuk aplikasi bagaimana pemakaian pada hari ini. Ya. Nah, pemakaian pada hari ini itu kita bisa lihat kalau contoh pada gambar yang ditampilkan. Ya. Mungkin kan orang menganggap bahwa di Minangkabau ini sudah tidak berlaku lagi ketentuan adat, sudah tidak berlaku lagi ketentuan Sarak gitu. Ya. Dan itu maksudnya mungkin ya. Ya. Ya kalau tidak ada lagi ketentuan adat yang paling murah itu adalah adat Antajapuk Marapulai gitu. Kira-kira masih dipakai nggak sekarang gitu? Itu adat yang paling ringannya gitu. Yeah. Masih ya? Masih. Kira-kira punah nggak adat itu?
Kira-kira nih kalau menurut Kalau Pak. masih tidak benar, Pak. Hah? Kalau masih berarti tidak benar. Kira-kira kalian muda-muda kok ketika ka babini besok kira-kira suko ndak pakai adat banta bajaku arah iriang Pak? Bakal. Hah? Kira-kira rindu ndak pakai, pingin ndak pakai seperti itu? Pingin pasti. Hah? Akan tetapi kau berjawab Mas. Niko. Yang dulu kalau tipe dulu itu mungkin para pemuda itu ada sampai untuk berkumpul beraja balian baik itu kata sambut gitu, nah, untuk menyambi orang, untuk mantau orang ada dulu gitu. Cuman kini dengan modernisasi kok gitu, modern zaman kok itu mulai mudar gitu. Bakal desa bakal punah, tidak ada habit atau kebiasaan yang seperti dulu lagi gitu. Semua orang pengen beradat, tapi tidak semua orang yang ada niat untuk belajar gitu. Nah, itu mungkin jadi kami pun para netizen yang milenial tuh banyak yang bertanya. Ya, jadi sebenarnya kan harus kita bisa membedakan. Yang kita bedakan orang beradat dengan tata cara beralur, berkata berjawab, gayung bersambut kata berjawab itu sangat berbeda antara teori dialektis yang dilakukan oleh nenek mama terhadap nenek mama yang lain dalam alur persambahan mungkin kan, yang dimaksud mungkin itu kan bahagian daripada bunga-bunga adat gitu. Jadi bukan pada inti-inti adatnya. Jadi kira-kira bunga-bunga adat ini hilang enggak? Persoalan bukan hilang atau tidaknya. Persoalannya yang muda-muda kini menemui masih terlaksana tidak kejadian itu? Masih. Kalau masih terlaksana, alasan apa yang membuat yang muda-muda tidak mau belajar hal seperti itu? Jadi bukan persoalan punah atau tidak punah, itu baru bunga adatnya saja kan. Bunga. Inti-inti adat kan itu akan banyak lah jabarannya. Kalau itu kan pada percakapan, pada tutur. Artinya gayung bersambut kata berjawab itu di situ yang dilakukan. Jadi kalau itu dibilang adat betul, tapi bagian daripada bagian-bagian sama dengan arak iring, pesta pernikahan gitu. Terus apakah apabila tidak ada pesta pernikahan arak iring itu Minangkabau tidak runtuh? Runtuh? Ya enggak. Kira-kira kalian menempuh saraknya tidak? Kan aneh kan? Berarti kalau sarak mengatur adat memakai, kalau sarak sudah melakukan adat ya diamnya nggak boleh protes gitu. Sebab pada hal seperti itu, pada hukum sosialnya maka bisa disebut dengan habis adat berkerelaan. Iya. Baru dipakai yang disebut dengan adat yang bobo sinta, bukan adat yang bobo mati. Jadi di kita tuh untuk hari ini orang pengen menghancurkan Minang itu mereka sangat sulit dan sering tertipu karena banyak bunga-bunganya dianggap itu suatu hal yang menakjubkan bagi mereka. Padahal itu bunganya baru nak. Adat istiadat alun adat sebagai adat alun adat yang diadatkan, dan kunci dan zona itu adat yang diadatkan, Adat yang diadatkan. itu adat yang bawa mati. Cuma bawa mati itu tuh syaratnya, berarti tidak boleh buka. Kalau buka nama bawa mati itu hilang dan kabau, nama bawa mati itu kalau dia buka begini gitu. Lanjut. Memang butuh durasi agak panjang membahas itu, namun pada intinya yang awak tangkap sebagai generasi muda, intinya kalau kita memang memahami benar-benar dua senyawa ini antara adat dan syarak, sebenarnya ini sudah mengatur kita dan ini adalah jalan terbaik kan gitu mah. Namun
kecepatan informasi ini membuat generasi ini inginnya instan-instan saja gitu. Maka mie instan sekarang bahaya lah gitu kan. Nah itu mungkin pesan yang bisa kita sharing. Mungkin ini akan kita bahas di sesi selanjutnya karena ada pertanyaan penting juga ini kan. Contohnya dari proses yang ada di Minangkabau gitu kan, kayak budaya surau menghasilkan kader-kader yang skopnya bukan lagi nasional itu, malah internasional seperti ya ada di sini saya tulis makan di tokoh besar Tan Malaka, Bung Hatta, Gus Salim, Kedel Awar, Muhammad Nasir, Buya Hamka maupun Sansari, banyak lagi sebenarnya makan. Sebenarnya pertanyaan di sini bisa dikatakan apa proses yang tidak dilalui oleh generasi muda saat ini, sehingga kita mungkin bisa dikatakan defisit gitu kan. Harusnya bayangkan 100 tahun yang lalu hadir sosok fenomenal seperti Mahaguru Tan Malaka. Bentar deh. Tuh. Seperti itu kan. Sementara sekarang sudah pesat informasi, malah harusnya kan kita minimal jangankan kurang sama gitu kan. Dan awak pribadi lihat, memang saya pribadi pun melihat nggak usah di internasional gitu kan, di nasional pun lihat yang mewakili kita tuh belum terwakili gitu mungkin maksudnya. Jadi kalau boleh diberikan masukan gitu kan terhadap sebenarnya apa proses yang penting gitu yang dijalani oleh tokoh-tokoh hebat ini gitu ada yang harus kita kebanyakan orang menilai pendidikan surau itu daripada buildingnya, daripada bangunannya. Sama dengan temple, sama dengan puri kan, sama dengan mungkin kalau hal lain mungkin seperti di Vatikan kayak gitu, ada pendidikan seperti itu. Surau itu tidak seperti yang dianggap orang hari ini, bukan persoalan bangunannya gitu. Tapi surau pada masa lalu itu teraplikasikan sekian persen saja pada hari ini, itu sudah melahirkan bibit unggul yang dahsyat. Contoh, kalian ngaji di musola atau di mana? Di kampung mulai belajar mengaji, nak sejak ketek? di Musaji ya. Nah iya. Nah, iya. Kira-kira dilatih nak ada ande jawab pak kalau nak pergi mengaji? Pasti ya. Ya, iya. Masih terpertahankan tidak tradisi surau seperti itu yang paling gampang. Substansi. Ini kan pokoknya lahir betul-betul besar. Kunci utama itulah kenal diri. Pendidikan surau itulah pendidikan yang mengenal diri dulu. Nah, itu kan nyo Iya, cari. kaitan kan Iya betul, tapi itu kan pada prinsip nanti itu yang kita jelaskan dulu keadaan hari ini kan. Keadaan hari ini yang sebagian kecilnya masih terpakai enggak sama kalian dulu? Kayak ngaji di surau tadi kan. Bukan persoalan kurikulum, kalau itu kan kurikulum nanti Tidak benar, ke arah memang ke situ juga. Nah, Pendidikan surau itu pengenalan diri dulu, kenal diri. Selanjutnya kenal dengan diri itu diri personal, kemudian diri lingkungan, jadi adat budaya sendiri. Iya. Dari pengenalan diri itu orang Minang itulah memiliki satu kekuatan yang dan tidak dimiliki oleh budaya lain, adalah keterbukaan menerima seluruh gagasan yang ada. Itu akan teruji, makanya Minang ya, begitu dia punya keterbukaan, makanya lahir tokoh-tokoh semacam Tan Malaka. Ya, misalnya, kenapa komunis kok di Sumatera Barat yang memberontak malah ulama? Kok lahirnya tokoh komunis pertama Sumatera Barat, Datuk Tua itu lahirnya di Tawalib? Ada keterbukaan pikiran dan tidak biasa berwacana, kemudian berpolemik, tapi tidak menimbulkan konflik. Ya, itu untuk bisa menguji pengetahuan diri tadi. Kalau baru diuji, ada pepatah Minang, padi gadangnya di luar pesamaian. Untuk menguji dirinya sudah punya, ini dia harus keluar dari Minangkabau. Pokoknya aktualisasi dirinya bukan di Minangkabau. Ya, dengan prinsip tadi, kenal dengan diri, kenal dengan diri secara personal, diri lingkungan, termasuk sentuh adat, baru ini keluar meloncat. Karato, langkah itu kalau sudah mempunyai modal besar dalam diri di Minangkabau, baru dia aktualisasinya keluar tadi. Ada satu lagi, Karato, Madang, Lulu, Babuah, Lulu, Balun. Ya.
Jadi ilmu itu bisa di mana saja. Mungkin mana tahu kalau pergantian guna saja. Mungkin orang akhir balik sudah bisa berguna di rumah sebenarnya. Tapi guno bagi orang Minangkabau itu bukan guno fisik. Itu sudah mengkek batu, mengkek kayu, memangku sawah, segala macam. Itu adalah guno. Guno itu pikir. Iya. Makanya di sana itulah mereka tokoh-tokoh tadi itu mengaktualisasikan dirinya dengan pengetahuan mengenal terhadap dirinya yang tadi diserap di kampung halamannya. Iya. Nah, jadi memang pendidikan surau itu tujuan utamanya, keilmuan itu kan bukan seperti yang orang bayangkan menjadi seorang kiai atau ulama, Iya. gitu loh. Tetapi dia lebih masukkan kepada trilogi kecerdasan. Trilogi kecerdasan itu ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan sosial. Nah, tiga-tiga ini yang dilatih, diasah di surau Iya. pada masa dahulu. Nah, sehingga maka Ikhwanul Arif tadi menyatakan bahwa pendidikan surau itu tujuan untuk mengenal diri. Esensi mengenal diri itu berarti dia tahu memiliki dia kecerdasan lengkap, kecerdasan yang tiga ini. Itu yang kenapa ulama kita ini menjadi ulama yang masyhur atau para tokoh-tokoh kita tokoh-tokoh yang masyhur, karena pendidikan surau itu dia juga mempunyai tata cara atau adab terhadap guru. Umpamanya kalau seperti kalian lah, kalau mau ngaji yang paling rendah, yang paling sederhana hari ini kita sederhanakan aja. Seperti orang-orang hari ini pengen ketahui, yang tanpa sadar masih kalian lakukan adalah ketika kalian harus minta izin kata gurunya ke orang tua, terus bawa beras untuk ngantar ke guru, nih tanda dia diterima jadi murid kan, atau bawa uang untuk guru, karena dia harus minta izin sama orang tuanya untuk berguru, walau itu cuma mengaji. Termasuk dalam bersilat juga akan seperti itu. Nah, jadi persoalan pertama itu bagaimana jadi ke arah yang manusia-manusia unggul pada hari ini. Jadi bukan bayar SPP kan, kalau anak sekolah kan bayar SPP kan, bayar uang pembangunan gitu. Kalau ini enggak gitu, tapi adabnya tadi, ada adab namanya. Dari kecil itu diajarkan adab. Undang-undang Iya. Pak Kerinci itu Hah? Oh, surau balik ke Beti. Bareh Jopiti gitu. Artinya ada bareh nambah cupak, ada piti nambah bilang. Ini loh janji. Iya, iya. Jadi kita punya ukuran standar masing-masing. Nah, jadi itu mungkin sampai hari ini kan masih terjaga kan. Tradisi itu masih terjaga. Tradisi untuk membuka pintu surau sebenarnya. Tradisi untuk membuka pintu hati guru menerima kita, pintu hati ibu dan bapak untuk melepas kita, dan membuka pintu hati kita untuk melangkah belajar. Nah, tentu itu tergantung kepada si anak tadi. Nah, bagaimana si anak, guru, dan orang tua saling keterkaitan. Nah, metode belajar ini dipakai hari ini oleh kurikulum pendidikan nasional kan. Bagaimana keterlibatan orang tua gitu. Di Minang itu udah berabad-abad menerapkan itu gitu. Cuma kalau guru menghukum nggak lapor polisi orang Minang, nggak kayak anak sekolah sekarang. Guru kalau mukul pakai rotan lapor polisi gitu. HAM. Nah, itu persoalan yang paling merusak moralitas kita pada hari ini gitu. Ya. Oke, mungkin itu sobat literasi. Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi, cuman kita langsung aja ke yang terakhir. Atau ke depan mungkin intinya kita kan ada dua lagi ini, Mas. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwasanya sosok Datuk Tan Malaka tadi adalah komunis memang yang difikirkan oleh nasional, teman. Itu kan mungkin dalam sesi selanjutnya kita akan bahas lebih dalam gitu, Mas. Tan Malaka. Ya, cuman yang terakhir mengenai klarifikasi apa Mak yang meresahkan generasi muda juga gitu Mak, kan sekarang lagi viral juga di YouTube mengenai ada yang dulu itu terjadi PRRI gitu kan, dan itu pun dikatakan pemberontakan gitu. Mungkin ada sedikit wejangan dari Pak Mak itu bahwasanya
memang kalau awak pribadi pun awak lihat itu memang perjuangan koreksi gitu malah terhadap Jawaisme atau apalah namanya gitu kan. Namun secara simpel atau mudahnya untuk memahami atau apa alasan konkretnya gitu malah bahwasanya memang PRRI itu bukan pemberontakan yang dikatakan ingin merebut kemerdekaan atau merebut negara ini, mungkin itu yang menjadi penutup kita gitu. Ya sederhana aja. Kita tadi bicara persoalan yin yang tadi ya, persoalan Tao, yin yang, dan persoalan keseimbangan, keselarasan. Dalam ilmu politik mungkin kalian kalau ada yang belajar politik tentu tahu keseimbangan, balancing of power, keseimbangan daripada kekuatan. Ketika komunis yang berkuasa harus munculkan kapitalis, gitu loh. Maka koreksi daripada ketidakberdayaan tadi harus meminta bantuan, surrender, yang meminta bantuan kepada orang-orang kapitalis sehingga bisa menghajar komunis. Nah, ini yang dilakukan, mungkin sisi koreksinya. Kalau saya menilai itu secara gamblang aja, secara bukan persoalan politik bagi jatah, enggak itu, tapi memang harus keseimbangan gitu. Sehingga pas 65 itu mendadak muncul PKI pasca 62 ini kan. Ya. Pasca 62 itulah yang kejadian sebenarnya. Jadi bukan apa-apa. Nah, makanya karena tahun 62 itu banyak kejadian, termasuk bagaimana Bung Karno mengutus pembebasan Irian Barat, mengganyang Malaysia, kan banyak itu persoalan-persoalan yang dilakukan, intrik-intrik yang dilakukan, sehingga kedekatan Soekarno dengan orang-orang komunis agak labil jadinya. Persoalan politik itu yang dilakukan, dan memang dalam sisi lainnya adalah persoalan pembagian jatah. Itu kan cuma persoalan remeh-temeh sebenarnya. Karena kalau orang Minang mau dibantu, tidak dibantu juga nggak ada urusan gitu. Kalau orang Minang, karena kita penyumbang pesawat terbang pertama untuk pasca kemerdekaan, untuk pesawat pertama itu yang nyumbang orang Minang, baru Selawah yang untuk RI2 kan. Nah, seperti itu yang dilakukan gitu. Artinya itu hanya persoalan intrik politik gitu. Makanya kita menganggapkan, berasumsi sangat berlebihan terhadap PRRI. Padahal beberapa tokoh saya bilang nggak, PRRI ini ya dia pemberontakan. Ada pemberontakan, benar pemberontakan, tetapi tujuan pemberontakannya ke arah mana gitu. Ke arah mana itu bukan ke arah kekuasaan yang tidak merata terus pengen bikin federasi. Memang ada cita-cita bikin federasi, itu kan hanya pecahan daripada pasca 1948. Ketika agresi kedua orang sebut, banyak berdiri negara-negara baru kan, negara-negara boneka. Nah, jadi pasca 55 itu terjadi pergolakan di mana-mana, dan tujuannya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Nah, ketidakpuasan ini karena ada kecemburuan politik, bukan kecemburuan sosial, kecemburuan politik, kekuasaan, korupsi. Nah, jadi bukan persoalan apa-apa. Nah, muara bagian-bagian daripada kecemburuan politik itu kan ambisius Bung Karno menjadi presiden seumur hidup lah. Nah, seperti itu yang menjadi membangun image pada masyarakat di Indonesia gitu. Makanya kalau di Aceh sungguh sangat berbeda. Kalau di Aceh itu malah dia bikin NBANII. Tengku Daud Bere itu menyatakan bahwa dia adalah negara bagian Aceh Merdeka, negara Islam Indonesia kan. Nah, artinya itu pilihan sejak tahun 48. Nah, orang Minang dia tidak bikin negara, dia tidak ikut negaranya Pak Kartosuwiryo, tetapi dia menyatakan dalam pola pemberontakan yang lain, namanya PRRI gitu. Nah, PRRI ini terus Kawilarang bikin di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Utara, namanya Permesta, jadilah Permesta PRRI orang nyebutnya kan. Nah, jadi dibilang satu mata rantai gitu kan, padahal kita lucu-lucu aja gitu. Ketemu Kawilarang juga bingung-bingung Kawilarangnya kan. Dia bergeraknya mungkin di Manado, sementara yang di sini di Sumatera kan kita ketemu sama Zulkifli Lubis ya kan, pemain kan. Itu kan orang penghubung yang notabene-nya adalah
perebutan kekuasaan antara Kenil dan tentara rakyat. Yang anehnya gini, seolah-olah PRRI itu cuma orang Sumatera Barat saja. Iya. Padahal Sumatera itu Tengah. didukung oleh termasuk itu Aceh. adalah ayah Prabowo, Dr. Sumitro, itu PRRI. Nah, lihat Sukul Ye di dokumenter Metro TV itu dihapus nama Sumitro. Itu ada namanya Kolonel Barlian dari Palembang, Simbolon dari Medan. Jadi pingin mendiskreditkan Minang. Barlian cuma yang ke pembelot. Ya. Jadi bagaimana orang-orang pingin bahwa di Minang ini atau Sumatera Barat pada hari ini menjadi wilayah kecil, wilayah kultur yang kecil gitu loh. Dan dia menjadi orang yang terbata-bata di bawah kelarasan, senapan gitu. Jadi kalau Minang kenal kelarasan lare Bodi Caniago, Koto Piliang, terus lare Nambunta, lare Nampanjang, maka ada satu lagi laras senapan. Nah, itu yang berlaku tahun 62 yang paling besar. Jadi makanya DOM di Sumatera Barat belum dihapuskan sampai hari ini. Saya belum lihat surat pencabutan daerah operasi militer di Sumatera Barat pasca PRRI gitu. Nah, kita juga menuntut supaya pemerintah melakukan dengan berjelas-jelas gitu, bahwa tidak ada lagi DOM atas kasus PRRI gitu. Siap. Kita minta juga sebenarnya. Ini kalau presiden dengar saya ngomong, ya lakukan lah. Kalau Prabowo dia ngerti, dia kan bisa membersihkan nama bapaknya. Sumitro Jayahadikusumo itu adalah Menteri Keuangan PRRI gitu. Iya. Dom itu kan bodoh sih nah. Ya umumnya. Berarti operasi bodoh ya. Dom. Nah, jadi itu kenyataan kita hari ini ya. Kenapa akhirnya orang Minang saking takutnya menjadi Minang memberikan nama anaknya itu nama Jawa gitu. Ya, termasuk gubernur kita kali ini. Nah, termasuk nama Kanjeng Irwan Prayitno. Iya, Nah, hanya. nah, karena apa? Karena DOM ini masih terasa. Karena masih terasa, kita bisa lihat luas wilayah Sumatera Barat seperti ini. Berapa jumlah kodim, berapa jumlah batalion, berapa jumlah zipur, kita bisa ukur gitu. Ya. Dan lucunya kita tetap korem, kita tidak bisa kodam. Nah, kita kodamnya kita di bawah Bukit Barisan kan. Barisan. Nah, itu persoalannya. Oke, Mak, mungkin itu Sobat Literasi sangat menarik sekali kalau kita bahas mengenai sejarah, dan kita kedepannya mungkin akan membahas detail, karena kemarin awal lihat sedikit kan ada surat, intinya ada event di rumah Datuk Tan Malaka, dan itu penanggung jawabnya Mabib. Jadi maka awak mau bahas Soal Tan Malaka kalau mau hadir ke Pandam Gadang tanggal 4, saya ada acara walaupun webinar. Ya. Tapi kalian boleh datang kalau bisa tanggal 3 udah sampai sana. Kita tanggal 4 sudah sholat Jumat, mungkin kita acara di rumahnya Tan. tanggal 4 Desember ini, Mas. Iya. Kalau mau datang kita webinar sama PDS HB Yasin dan Mazda, Masyarakat Sumber Daya Air, membahas tentang sisi lain dari Tan Malaka, itu prosa Tan Malaka dari segi kesastraannya. Kalau mau hadir silakan. Oke. Hal yang ada di awak, ada di tempat yang lain itu dalam pandangan awak itu sesuatu Itu ada yang isinya. unik, gitu, Mas. Tapi bagi orang yang Minangkabau sendiri yang Allah terbiasa dengan hal itu bisa jadi bukan sesuatu kekayaan yang nyeresan. Karena Allah hidup di kesehariannya, bagian dari kesehariannya. Aku tuh Wak, sering berbicara ju kawan-kawan awak yang orang Minang ko untuk menyampaikan, bagi awak orang Minang tuh kayu bana dengan adeknya, yang dimana adeknya tuh bergulir jadi sistem, ujung-ujungnya jadi karakter Minangkabau. Iko sebelumnya minta maaf Mak kalau Kahfi salah dalam menafsirkan adekku dalam bentuk karakter. Contohnya sangat menarik saat melihat Mamak di Siko adu tanggung jawabnya terhadap kemenakan. Dalam artian misalnya jadi mamak ada kemenakannya tuh adu tanggung jawabnya untuk menanyakan bak kuliahnya, bak sekolahnya, bak ngajinya, bak sia kawannya dan lain-lain. Karena dengan ada sistem itu tahu kalau ayah kandung jadi ibu kandung tuh orang yang paling mendidik anak pasti. Tapi ada perbedaan takui anakku ju ayah kandung jadi ibu kandung ju mamak.
kalau mama yang menganan anakku lebih gadang apa kok? Lebih gadang rasanya segan ke mama, walaupun ayah kandung je ibu kandung. Karena awak merasakan, mungkin kawan-kawan siko lebih merasakan masih ya, karena emang sering kalau lah mama yang nan menyampaikan tu dalam tak kaji awak gitu, beda juga orang tua. Cuma dan di lain hal yang mengenai andai kata orang Minang ko melakukan adiknya kembali sekian persen tu menjadi generasi yang hebat tu, awak ya sangat setuju kan. Salah satunya contohnya model di Minang kon matrilineal pertama mak mungkin ujung-ujungnya ya maaf cakap tentang pusako di kan. Ya pusako bisa jadi kan pusako nak ada di cowok nama, dan di lain hal orang cowok Minang nak diagih kamar di rumah. Dengan melihat itu, cik diajar awak untuk acak bersosialisasi, cik lah awak diajar untuk kuat dalam berusaha ya tanda kutip kalau zaman kini ko yang mencari apa sih kan, mencari bunga kehidupan lah gitu kan, dana gitu kan nama. Ya itu yang membuat itu awak mencari jawaban tu surang mak, kenapa orang Minangkabau ko Nio merantau dan dirantau sukses. Kira ada tekanan tu gitu mak, tekanan sosial atau tekanan adik yang membuatnya awak nak ada punya apa-apa, awak harus mencari surang. Habis tu awak di siko nak ada tampek awak tu, tampek awak di rantau orang. Kalau boleh disambung, menang ada tuh itu Watina semata. Kalau nih jadi seburuknya laki-laki di Indonesia, jadilah laki-laki Minang kan itu. Kalau dilihat dari luar gitu, kan itu maksudnya. Iya. Ya yang di lain halnya mungkin menarik tentang PRRI pun awak melihat seperti mama dan kawan kau acok menceritakan tentang PRRI mak. Di sini awak menangkuk dari nan mama sampai tadi itu berarti di waktu itu ada arogansi kekuasaan mungkin. Soalnya awak mencari karakter orang Minangkabau kau lebih ke dialog, berbicara, kurang mengenai fisik tu kurang gitu. Mungkin bisa jadi waktu itu sebagai apa nak mak, sebagai gertak saja gitu. Cuma ditanggapinya sangat berlebihan misalnya. Itu pandangan awam awak mak mungkin wajar itu seperti itu. Artinya tadi kan dari persoalan merantaunya itu merasa bukan persoalan tekanan tapi persoalan kesadaran. Kesadaran tadi itu seperti Karako memandang dulu gitu. Nah, artinya ketika dia itu Baputi Abungo Balun belum jadi apa-apa, terus maka disuruh merantau itu adalah ujaran untuk merantau bujang dahulu di rumah Pak Guno Balun. Pak Guno itu adalah mempergunakan orang itu bukan buat sebagai kuli atau apa, tapi lebih kepada rantau itu rantau pengetahuan. Ya. Kalaupun rantau itu rantau dagang, maka dia akan ada hukum rantau dagangnya. Rantau dagang itu ketika dia tahu dirugi maka belabo. Nah, jadi ketika merantau dagang itu tinggal mama, tinggal bapak, tinggal ibu ya cari mama, cari bapak, cari ibu di rantau. Gitu. Nah begitulah orang Minang sistem merantaunya gitu lah. Jadi tinggal kampung ya cari kampung. Nah seperti itu orang Minang gitu kalau merantau. Bukan merantau dalam persoalan dendam seperti apa ketidakmapanan ekonomi menjadi dendam, tidak. Bukan itu. Cuma orang hari ini menafsirkannya seperti itu gitu. Kalau orang dulu bukan seperti itu. Nah artinya untuk menguji ilmu harus dengan ilmu. Jadi kira-kira ilmu yang diperdapat di kampung ini kalau pengen diuji ya ujilah keluar. Maka dia akan ketemu lautan sakti dulu kan. Iya. Baru dia akan dapat rantau yang bertuah. Kalau dia menang di rantau itu maka berdirilah tuahnya dia gitu. Tuah itu akan terbawa harumnya sampai ke kampung. Bahwa keilmuan pada prinsip keilmuan seperti Buya Hamka, yang lain-lain, Pak Nasir, Pak Isa Ansari dan lain-lain banyak tokoh-tokoh kita harumnya di luar. Harum itu sampai kemari, begitu dia pulang dihormati sebagaimana orang lain menghormati. Gitu. Seperti kalau Syekh Yasin Padang yang paling terakhir
yang paling kontroversial dalam keilmuan keislamannya memang kan Syekh Yasin Al-Fadani kalau di Masjidil Haram kan. Pasca setelah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga rujukan ilmu yang ada di pondok-pondok pesantren di Jawa maupun dimanapun gitu. Artinya mereka tetap rujukan ilmu, tapi mereka menetapnya di Masjidil Haram gitu loh. Terus ada yang menetapnya di Indonesia, murid-muridnya kan kalau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kan ada melahirkan NU, melahirkan Muhammadiyah, kalau di Lombok itu Nahdlatul Watan. Nah, jadi ada 3 serangkai itu dan mungkin ada beberapa lagi yang lain di bawah itu banyak. Dan bahkan mungkin sebelum Al-Minangkabawi pun juga sudah ada syekh ulama terdahulu. Nah, jadi persoalan merantau itu bukan persoalan hal baru bagi orang Minang dan bukan karena desakan ekonomi gitu. Karena sifat keingintahuan, haus akan ilmu itu yang membuat mereka menuntun keluar. Walaupun nanti pada dasarnya mereka jadi pedagang, tetapi pedagang yang alim, yang memiliki pengetahuan. Lihatlah mereka selalu dirantau pasti membangun masjid gitu loh, kalau sudah berhasil gitu loh. Iya kan? Jadi itulah orang Minang merantau cirinya. Cuma dulu orang Minang merantau itu adalah umumnya laki-laki. Dia belum beristri, begitu dia mau beristri dia pulang, maka dia bawa istrinya merantau. Nah kalau sekarang perempuan yang merantau ini yang aneh. Nah, harusnya itu yang menjadi pertanyaan. Maka artinya sudah hilang Minangnya udah pindah ke rantau. Nah, persoalan-persoalan itu karena kita memakai sistem matrilineal. Nah kalau dari sisi politiknya kita lihat ya bukan kita merasa benar melakukan sesuatu, kita bukan orang yang takut berperang gitu loh. Ya. Artinya sejak kita lihat Imam Bonjol itu perang paling panjang itu. Perang paling panjang mulai dari Tuan Kunarance kan. Nah, artinya orang Minang itu adalah pakar perang dari dulu kalanya. Makanya ada Haji Piobang jadi panglima kavileri di Turki, kan? Haji Miskin jadi panglima perang di Turki. Nah, arti mereka di luar negeri, di luar daripada kampungnya, mereka adalah tokoh-tokoh militer yang benar-benar dahsyat. Karena di kampung-kampung mereka mempunyai sistem pertahanan yang mereka bisa kembangkan. Dalam adat itu ada yang disebut dengan ampang limo, ya. Ampang limo yang menjadi istilah panglima pada hari ini. Nah, maka dia setiap perbatasan itu punya ampang limo, seperti itu. Maka lahirlah yang keadaan-keadaan hari ini. Gitu. Jadi jangan dibilang orang Minang ini takut perang, tidak. Pasca 62 itu kita masih dihantui betul, dihantui seperti itu. Makanya kita lebih banyak diam dan ketakutan apa kata orang Jakarta aja lah. Maka lahirlah Elkam. Cara yang paling jitu untuk merusak adat Minang itu Elkam, yang dibuat oleh Brigjen Poniman, bukan orang sini, Brigjen itu buat. Ya. Bahkan ada sedikit dipotong kan, karena ini berlanjut. Awak ada baca buku pengusaha keturunan Minang juga kan, Kemenakan di Bang Hasim Ning, Pak. Dia malu dia di pusat karena ditertawai ketika jenderal langsung dipimpin Ahmad Yani waktu di daerah Taplau sekarang itu kan. Memang nggak ada kita sambut dengan bedil-bedil, memang dibiarkan kosong karena memang mungkin awak pribadi ambilnya gini, Pak. Kan saya belajar juga dari teori timur kita Sun Tzu, perang yang terbaik adalah menang tanpa darah. Mungkin itu intinya, Pak. Karena mungkin kita pun memahami bahwasanya ini ya kita sama kita. Jadi untuk apa diladeni gitu kan. Ya karena jelas bahwa Bapak Republik itu Tan Malaka, ada jelas gitu, orang mengakui dan itu terstempel buat hal seperti itu gitu ya. Jadi dari Republik Indonesia itu maka menyatakanlah Tan Malaka ini adalah Bapak Republik yang menjadikan negara ini bernama Republik gitu. Dan teori gerilya itu yang dilakukan Tan Malaka bersama Sudirman itu, Sudirman mengaplikasikan dari bukunya Terpolek, gerilya politik ekonomi. Dan yang ditakuti Belanda adalah ketika pernyataan Tan Malaka dan Sudirman menyatakan bahwa tahun 48 itu ketika Indonesia sudah tidak ada, dia menyatakan masih ada tentara pada hari ini. Dengan adanya tentara maka Indonesia itu masih ada gitu. Tapi para pesohor kita lebih suka berunding. Ya. Nah, itu ya persoalan diplomatnya.
Akhirnya para perunding ini kita sampai pasca 48 sampai hari ini tidak ada legalitas kemerdekaan yang utuh bagi Republik Indonesia. Belum ada serah terimanya, oh Indonesia merdeka gitu, sehingga tidak dicikarai urusan Indonesia ini oleh negara asing, oleh sekutu pertama yang kemari tahun 48 yang Belanda menumpang di dalamnya. Kenapa akhirnya kalian menjadi orang-orang seperti ini? Karena kalian juga adalah bagian daripada korban-korban masa lalu seperti itu. Termasuk saya dan yang lain-lain banyak menjadi korban. Korban itu adalah korban dari awalnya itu adalah program korban politik etis. Termasuk salah satu politik etis itu adalah sekolah. Kira-kira kalau penjajah membuat sekolah di negeri jajahannya, tujuannya untuk mencerdaskan atau untuk apa? Nah, paham sendiri kan yang muda-muda, bukan saya yang jawab gitu. Makanya sekolah hari ini berbayar, beda dengan surau dulu pendidikan. Padahal di kubur kita tidak ditanya tadi kan, man igomah anta, apa ijazah kamu, kan nggak ditanya itu. Iya. Nah, ada pertanyaan itu besok ketika kita mati. Makanya di pendidikan surau itu seperti itu. Nah, pendidikan itu diterapkan di Sumatera Barat itu. Yang pertama kali menerapkan pola pendidikan aplikasi pasca surau itu adalah INS Kayu Tanam. Maka lucu ketika kita tahu tokoh pendidikan nasional malah bukan orang Minang. Padahal tokoh pendidikan nasional itu harusnya Tan Malaka. Dia bikin sekolah, sekolah, dia bangun sistem, dia ngasih pengetahuan sama Engku Syafi'i, Engku Syafi'i berhubungan sama Tan Malaka. Nah, model seperti itu tidak dibahas sama orang hari ini. Konektivitas. Nah, jadi link stelselnya diputus-putus. Persoalannya gitu. Oke, mungkin ada juga ini yang terakhir nih, Mang. Penting juga itu, Mang, karena 9 Desember Jangan pernah berakhir, ya, repot nanti. ya, walaupun di part selanjutnya bisa kita lanjut, namun mungkin 19 Desember ya? waktu ya intinya di bulan Desember ada pemilihan pilkada ini, Mang, pemimpin kita gitu. Oh, 9 Desember. Ya, jadi intinya kan menurut awak yang terjadi saat ini kan adalah hilir gitu kan. Kalau seandainya hulunya itu paham dengan keadaan, tidak pun merubah secara utuh, minimal ada perubahan gitu, Mak, minimal yang peduli dengan adat kita. Jadi mungkin pertanyaannya gini, Mak, dari perspektif adat gitu kan, pemimpin yang cocok untuk menjadi pemimpin di nggak usah kita bahas nasional gitu kan, di Sumatera Barat ini aja gitu, Mak. Kalau ada tips, kemarin kan Wahyu udah bilang, udah podcast juga sama Direktur Walhi gitu, Mak. Karena Walhi adalah lingkungan hidup, intinya dia bilang bahwasanya ya cari pemimpin yang memang peduli dengan lingkungan hidup gitu, Pak. Jangan ditutup dengan investasi, ternyata nanti banyak tambang-tambang ya yang seperti Mama sampaikan tadi lah, Bukit Barisan ini mungkin isinya uranium semua kan. Ini jadi bahasa feodal nih kan. Nah, ya cuman dari perspektif kita aja, Mak, sebagai Pemilu nih bahasa feodal atau bahasa yang egaliter maunya? Nah, maunya egaliter apa feodal? maunya pastinya egaliter gitu, Mak. Kalau egaliter kita tidak pakaikan bahasa memilih pemimpin. Tetapi memilih orang yang akan melayani masyarakat. Siap. Gitu loh. Kayak enggak? Ya. Paham. Kalau dia datang minta dilayani, tidak usah dipilih. Itu poinnya, Mak, ya. Dia tidak pernah tahu tentang adat dan kampungnya, untuk apa dipilih? Ya. Itu poin. Gitu loh. Artinya ada orang yang cacat sosial di Minang ini. Apa yang cacat sosial? Ketika dia 3 hari baru merantau, pulang ke kampung, maju, ingin jadi bupati lah, jadi gubernur, tidak pernah bercakap-cakap dalam bahasa ibunya. Itu cacat sosial. Ya. Jadi kalau itu yang terjadi, itu bukan orang yang akan kita pilih. Oke. Di sini orang bukan tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan bahasa Minang yang dibersihkan jadi bahasa Indonesia. Ya. Kok lucu sekali mentang-mentang dari rantau terus pakai bahasa Indonesia. Jadi itu bukan yang akan kita pilih. Ya, karena kalau bahasa pada hari ini adalah kita memilih pemimpin, itu lucu, dia mimpin perang atau mimpin pelayanan. Kalau mimpin pelayanan kita
Setuju. Kita harus menyadarkan bahwa yang kita pilih ini adalah layanan administratur, termasuk administratur pembangunan. Dan dia menjadi simbol-simbol politik, kan lucu, nggak nyambung. Dan kalian percaya dengan dogmatis bahwa doktrin-doktrin ini adalah pesta demokrasi, kan lucu. Pesta demokrasi, tapi terus dia jadi feodal. Demokrasi model apa yang kalian pikirkan hari ini? Terus nanti mereka berkolusi dengan kelompok-kelompoknya, dengan organisasi-organisasinya, membagi-bagi jatah proyek, bagi-bagi jatah jabatan. Itu yang akan kita pilih dalam demokrasi hari ini gitu. Makanya cermati betul siapa calonnya. Kalau dia orang Minang, dia ngerti Minang enggak? Ya. Jangan mentang-mentang dia pakai gelar datuk tuh sudah Minang, datuknya dia bawa ke rantau, dia tahu aja bahasa Indonesia terus kalau pulang datuknya kan repot gitu. Mana ada tuh kayak ini? Jadi kita mau bilang mereka orang beradat kan lucu gitu. Kita mau pilih orang yang tahu di adat ya lucu. Kalau pemilu paling gampang di Minang, percayakannya sama nenek mama, pulang kampung dia rapat musyawarah nenek mama duduk bilang kita sepakat nih milih si A, ya sudah. Mandatkan saja kepada si A. Itu sistem egaliter tadi ya, Man. Nggak buang-buang biaya sekian miliar untuk KPU. Ya. Sementara kita ngos-ngosan bayar utang besok ini. Terus kita masih ngomong demokrasi juga. Demokrasi siapa? Nah, kita tidak menerapkan sistem itu kalau orang Minang. Nah, orang Minang itu paling didahulukan selangkah, ditinggikan serancia. Iya. Nanti dia kolusinya dengan DPR. Apa ada terlibat masyarakatnya? Tidak. Apa kalian terlibat setelah pemilu? Tidak. Kecuali mereka yang tidak terlibat kepada partai. Artinya kalau memang ada independen, kita percayakan kepada independen, ya independen aja. Karena nanti tidak ada kolusi-kolusian gitu ya. Itu kenyataan hari ini gitu. Jadi buat bapak-bapak yang mencalonkan diri sebagai pelayan kami gitu, Mas. Ya. Mohon sadar diri. Ya. Bahwasanya kalau bahasa piamannya kok enggak siatu itu orang gue sadar. Mungkin Kita yang menggaji mereka, maka mereka adalah pelayan kita gitu. Dan pembayar gaji terbesar bagi para pelayan ini adalah petani. tani. Petani pembayar pajak terbesar di muka bumi ini. Mulai dari lahannya, alatnya, pupuknya, sampai dia mau menjual hasilnya pun kena pajak. Terus kita mau milih orang yang akan menggorok kita. Setelah dipilih terus pajak naik kan sama dengan Anda sehat. Jadi gitu. Jangan berbohong kepada yang muda-muda. Jadi itu soal literasi ini panjang lagi. Jadi kan intinya tadi Mama berarti secara tidak langsung menyampaikan sistem pemerintahan kita Indonesia bagusnya memang federasi, Man. Cuman itu kalau dilanjutkan panjang federasi, di part selanjutnya jangan kemana-mana. Jadi stay tune di channel Wahid. Soalnya mungkin ada kegiatan selanjutnya agar kawan-kawan lainnya buat panjang jadi tuh aja. Kegiatan selanjutnya pulang kampung. Pulang kampung, Man. Karena sekali-sekali ke kota besar orang kampung ini kan agak gagap. Iya. Awak dojo yang terasa bertanggung mohon maafnya, Mak. Harusnya kan kami kok menunggu Mama di lokasi kok. Awak cari awak beda aja rasa ketika Mama ke Padang ada. Baru awak kontak Mama. Jadi kan itu kan secara awak berbicara adat. Jadi itu kan secara adat soalnya. Ya kalau mau tanggal lampe lah tuh ada acara di Pandam Gadang. Di Siko yang tibu ke rumah Tan dua awak sampai. Oh lah tanggal lampe tuh. Ya, Pes. Tidak-tidaknya tanggal lampe pagi itu lah tibu di situ kan. Tolong bantu dengan kamera, dengan Ya, laptop siap. untuk daring kan. Semuanya. Bisa kita sambil diskusi juga Di-share tentang nanti, itu. Mas. Nah, bisa langsung orang pusat tahu dengan hubungan dengan bawah pusat kan. Hilirnya itu mungkin kemandirian ekonomi, kemandirian teknologi, kemandirian ekonomi, bahkan kemandirian pertahanan negara gitu kan. Contohnya per hari ko mak kita tahu mungkin mama lah mendengar bahwasanya ada Menhan kita memesan pesawat Sukhoi 35 dari Rusia
Allah dipesan sekitar setahun yang lalu mungkin atau beberapa bulan yang lalu beliau pergi ke Rusia. Sampai kini alun di ACC bahwasanya pesawat kok bisa dibawa pulang ke Indonesia. Karena adu campur tangannya Amerika untuk melarang negara lain untuk memakai produk Rusia, karena bagi negara Amerika itu ancaman, karena tiok yang dibuat oleh Rusia itu pasti yang mampu mengalahkan teknologi Amerika. Sehingga ya mungkin kalau kita balik ke cerita Tan Malaka, ya kesinan lah mungkin hilir ya mak. Termasuk ekonomi kita punya daerah alam, punya daerah minyak, tapi yang dikuasai oleh asing. Mari kepada yang Iya. kepada yang muda, Iya. yang generasi kalian pada hari. Jadi kalau generasi kalian hari ini, surat saya sederhana saja. Sederhana saja, menuntut kemerdekaan 100%. Artinya yang pertama sekali itu adalah kemerdekaan berpikir. Kita banyak intelektual tapi tidak merdeka berpikir. Begitu pemerintah yang ngomong ketakutan, padahal presiden itu pelayan. Itu kita dudukkan kepada hal yang menjadi panglima tertinggi. Tapi dalam keadaan seperti apa? Kita harus memahami teks-teks tentang kembalikan kepada yang seutuhnya cita-cita kemerdekaan, bukan cita-cita negosiasi. Nah, kalau hari ini kita masih dalam fase negara negosiasi, negara kapitalis Republik Indonesia kan. Jadi itu harus kita bertegas-tegas sama mereka. Apa sih yang tidak bisa kita buat pada hari ini? Orang Indonesia tidak bisa buat apa pada hari ini? Kalau bisa buat pesawat, masa buat sepeda motor nggak bisa? Gitu loh. Bagaimana biar menghancurkan kita tidak bisa? Tutup Nurtanio. Ya kan? Dibikin rugi Nurtanio. Kapal selam kita bisa bikin kok. Masa kita bikin mobil aja nggak bisa? Sampai hari ini dongeng tentang mobil itu kan selalu ada. Kenapa tidak muncul? Kenapa justru yang muncul Jialing? Ada apa? Ini kan persoalan pertarungan antara kapitalisme kiri dengan kapitalisme barat. Jadi komunis yang berasas kapitalis pada hari ini dengan berasas kapital dengan kapitalisme, kapital negara dengan kapital personal. Kalau komunis itu negara menjadi negara kapitalis, karena semua diambil, dikuasai oleh negara. Tapi anak-anak muda di Cina sekarang sudah kapitalis kayaknya. Jangan salah kalian. Kalah kalian sekarang. Dan mereka nggak mau makan doktrin itu lagi. Ini salah satu contohnya. Nah, Vivo. ini Soma ini kan. Seperti itu. Nah, harusnya kita kan sadar. Jadi kemerdekaan itu kemerdekaan intelektual dulu. Terus kemerdekaan berbuat. Kalau ada dua kemerdekaan itu baru kita bisa menyatakan kemerdekaan yang berdaulat secara utuh itu kita berkepribadian. Orang Jawa jadi orang Jawa, jangan jadi orang Barat. Orang Minang jadi orang Minang. Kalau kata Bung Karno, orang Islam jangan jadi orang Arab, jadi orang Islam aja. Karena Allah membuat kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar saling kenal, bukan saling baku hantam. Agar bukan jadi saling mau dihasut gitu. Nah, ini kan lucu gitu. Kita lihat sekarang yang umpamanya Aceh bikin NAT, ya kan? Terus nanti di sini mau bikin apa? DIM, ya kan? Terus nanti bikin Jogja bikin daerah istimewa, ya kan? Terus apa istimewanya mereka dari kita gitu? Ada orang istimewa karena menjilat Belanda sampai hari ini. Ada yang istimewa karena menolak penjajahan sampai hari ini. Ada yang istimewa karena ada sifat kekhususan karena di situ tempat bancakan, tempat penjarahan paling besar. Ada DIY, ada DKI, ada NAT. Kita harus kita pikir. Terus kita mau ngomong Indonesia apa hari ini?
bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, maka dia bernama republik, bukan di tangan presiden. Biar dibilang kekuasaan itu presiden ngatur, dibikinlah pilihan langsung. Itu dagangan mereka. Biar kalian tuh, oh ini ilmu politik, katanya kan lucu, itu ilmu politik. Agar umat Islam bisa ikut-ikut, ini masuk dalam babun siasat. Lucu kan? Nah, seperti inilah merusak kita hari ini. Nah, coba lihat masyarakat kesenian ya, untuk merdeka dalam berkesenian aja nggak bisa, karena semua tergantung dengan kapitalis. Untuk isu kapitalis ini agak terganjal, mulai isu PKI. Untuk PKI ini bisa legal, dibangunkanlah isu Masyumi Reborn. Kalau Masyumi muncul, tuh PKI akan muncul secara otomatis. Kan itu rasionalnya. Kalau saya kasih tahu sama Yusril kayak gitu. Kalau Yusril nonton pasti tahu tuh efek yang Yusril buat ketika dia mau bikin Masyumi Reborn, maka PKI akan reborn. Itu loh. Jadi kita akan ngurusin itu, terus orang sudah ngurusin planet ini, planet itu. Kita masih planet Senin ke planet Senin, kan repot. Ya. Oke, itu saja Sobat Literasi. Terima kasih yang telah bergabung dan akan selalu bergabung. Sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sebelumnya, Mami, terima kasih. Mami. Ketemu lagi di program selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bung? Rasa di Aceh? Saya rasa di Aceh. Ya, masalah. Iya. Undang-undang Tanjung Tanah terinci. Undang-undang Tanjung Tanah. Kalau menikah itu ya rumah itu juga rumah. Nggak pandai banyak grip mainnya cek-cek saya. Thank you.